اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pada sarapan belum? Lagi puasa nggak? Nggak ya. Kita kasih pantun lagi, pantun andalan saya. Buah kenanga dimakan cepat, jangan dilihat sebuah seri. Jawab salam kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini Allah memberikan kita karunia yang sangat besar, karunia Islam, karunia iman, dan juga karunia kesempatan yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua berkumpul bersama untuk mengkaji salah satu dari ilmu Al-Quran. Salah satu dari ilmu Al-Quran selain daripada ilmu tafsir, kemudian kita mempelajari ilmu nahwu dan sharafnya, ada salah satu ilmu Al-Quran yang selayaknya bagi para santri wajib untuk mempelajarinya, yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid, terutama khususnya santri yang sedang dalam program menghafal Al-Quran, maka ilmu tajwid menjadi asas atau fondasi dari bagaimana kita dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, insya Allah kita akan mempelajari ilmu tajwid dimulai dari hari ini, dan untuk kedepannya kita akan lihat program berikutnya. Dan insya Allah ilmu tajwid kita akan mempelajari dari dua sumber rujukan, yaitu kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman yang ditulis oleh Syekh Al-Jamzuri, dan yang kedua kitab Muqaddimah Al-Jazariyah yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Nah, untuk awal kita akan mengawali dengan satu kitab terlebih dahulu hingga selesai, yaitu kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Begitu selesai, kita akan mempelajari kitab yang kedua, Muqaddimah Al-Jazari, yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Dan bagi yang ingin belajar sesuai sanad, maka salah satu syaratnya adalah wajib menghafal matan dari masing-masing kitab. Jadi masing-masing kitab memiliki sanadnya sendiri. Dan alhamdulillah saya mendapatkan sanad dari Syekh Dr. Bakar Al-Hafiz, Syekh Palestin, untuk kedua kitab tersebut. Jadi bagi sahabatku sekalian yang mau mempelajari, kita pelajari secara umum, dan bagi yang ingin mendapatkan sanad, salah satunya menguasai. Salah satu tanda menguasai adalah minimal pertama hafal matannya, yang kedua bisa menjelaskan isi kitabnya. Baik. Ada yang sudah tahu kitab Tuhfatul Atfal? Kitab Tuhfatul Atfal, kitabnya kecil, besar ini. Dan di dalam kitab kecil ini ada beberapa matan, ada 4 matan. Dan kita akan mempelajari 2 matan diantaranya, yaitu Tuhfatul Atfal wal Ghilman, kemudian kitab Muqaddimah Al-Jazari yang ditulis oleh Syekh Imam Ibnu Al-Jazari.
Ini saya kasihkan buat sahabatku ini. Cuman ada 2. Nanti bisa dipelajari sampai sini karena sekarang nggak ada bahannya bukunya. Mungkin setelah ini bisa dibaca. Mungkin dibagi sebelah kanan sama sebelah kiri, jadi bisa rame-rame. Nah, sahabatku sekalian, kita akan mempelajari ilmu tajwid dari paling awal. Yang pertama adalah kita mengenali biografi dari penulis kitabnya. Dan yang kita pelajari saat ini adalah kitab Tuhfatul Atfal al-Ghilman yang ditulis oleh Syekh Imam Sulaiman Al-Jamzuri. Ya, Syekh Al-Jamzuri. Nah, mungkin bagi yang mau menulis, silakan menulis. Jadi yang menulis kitab ini adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri. Kitabnya sendiri bernama Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Artinya apa? Tuhfah itu artinya buah. Atfal itu anak-anak. Gitu. Jadi bisa dikatakan buah untuk anak-anak, atau juga tuhfa juga dinisbatkan juga sebagai hadiah untuk anak-anak. Kenapa demikian? Karena memang kitab ini ditujukan untuk yang awal mempelajari ilmu tajwid, dan ini adalah merupakan kitab yang dasar dalam ilmu tajwid. Ada yang pernah belajar hukum nun sukun dan tanwin? Ketika nun sukun bertemu dengan ba, disebut apa? Misalkan mim ba'di, nun sukun bertemu dengan ba, itu disebut apa? Iklab. Tahu dari mana iklab? Sumbernya apa? Bahwa istilah itu adalah iklab. Maka sumbernya ada dalam kitab ini. Semua sumber ahkamut tajwid ada dalam 2 kitab ini. Keduanya saling melengkapi. Antara kitab Tuhfatul Atfal dengan kitab Muqaddimah Al-Jazari saling melengkapi. Dan sumber rujukan seluruh ilmu ahkamut tajwid, ilmu tajwid ada di 2 kitab ini. Jadi satu buku ini ada kitab Tuhfah sama Jazari. Ya. Nah, itulah pentingnya kenapa kita memiliki sumber rujukan yang kuat ketika kita ditanya atau kita menjelaskan dari mana sumber asal muasal istilah itu. Misalkan istilah iklab, kita bisa menyebutkan dari buku mana, penulisnya siapa, bait yang keberapa. Gitu. Misalkan iklab, mim nun mati bertemu dengan ba. Wasalisul iklabu ingdal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Itu bait yang ke-13 dalam kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Di bait yang ke-13. Jadi kata iklab ada di dalam kitab ini. Ketika kita ditanya dari mana sumbernya, dari Tuhfatul Atfal wal Ghilman, di bait yang ke-13 kita bisa menjelaskan. Itu salah satu fungsinya. Sebetulnya ada 3 asas kita dalam mempelajari ilmu tajwid. Hanya 3 yang paling pokok. Pertama, makharijul huruf. Kedua, sifatul huruf. Dan ketiga, ahkamut tajwid. Hanya 3 ini aja. Makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamut tajwid. Ahkamut itu artinya hukum-hukum tajwid. Nah, makharijul huruf dan sifatul huruf tidak akan kita dapati di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Tapi kita akan dapati dalam kitabnya Muqaddimah Al-Jazari. Jadi, kita akan sekarang belajar khusus mengenai ahkamut tajwid yang ada di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Untuk awal, begitu dulu ya.
Mari sebelumnya ketika kita mempelajari sesuatu, maka apabila kita mengenal orang yang kita pelajari atau kita yang kita pelajari, maka kita akan lebih mudah menyerapnya. Dan kita juga ingin mendapati keberkahan dari ilmu yang kita pelajari. Kita juga mendoakan penulis Syekh Jamzuri, mudah-mudahan Allah memberikannya pahala yang melimpah atas ilmu yang diberikannya kepada kita dalam kitabnya Tuhfatul Atfal wal Gilman. Mari kita mengenal Syekh Jamzuri. Jadi Syekh Jamzuri memiliki nama asli Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Sya'labi Al-Jamzuri Asy-Syafi'i. Bisa ditulis ya? Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Sya'labi Al-Jamzuri Asy-Syafi'i. Jadi namanya Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Sya'labi Al-Jamzuri Asy-Syafi'i. Jadi ujungnya Asy-Syafi'i. Artinya apa? Beliau bermazhab Syafi'i. Ujung yang kedua Al-Jamzuri. Al-Jamzuri adalah dinisbatkan kepada gelar ini merupakan gelar yang diberikan dari asal usul beliau, yaitu sebuah perkampungan bernama Kampung Jamzur. Jadi penisbatan Al-Jamzuri yaitu adalah tempat lahirnya beliau, Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Sya'labi Al-Jamzuri Asy-Syafi'i. Jadi Al-Jamzurinya itu adalah desa tempat lahirnya Imam Jamzuri, yaitu di kota atau di desa Jamzur, 4 km atau 4 mil kurang lebih 8 km dari kota Tanta di Mesir. Ya. Jadi tadi namanya siapa? Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Sya'labi Al-Jamzuri Asy-Syafi'i. Panjang namanya ya. Namanya panjang. Kita juga sebetulnya panjang kalau kita sebutkan nama ayah kita, nama kakek kita, sama nama kota kita lahir. Ya. Beliau lahir pada bulan Rabiul Awal tahun 1160 Hijrah. Untuk kota kelahirannya tadi di Jamzur pada tahun 1106 Hijrah. Pada tahun 1160 Hijrah. 1160 Hijrah. Kemudian beliau wafat pada 1208 Hijrah. Jadi usianya berapa tahun? 1208 Hijrah. Wafatnya 1208 Hijrah. Lahirnya 1160 Hijrah. Berapa tahun jadi usianya? 48 tahun. Jadi usianya ketika meninggal beliau usianya 48 tahun. Untuk tempat meninggalnya tidak diketahui dengan jelas, tidak tercatat dalam kitab. Jadi kita tidak sebutkan. Jadi beliau sangat muda, masih sangat muda, meninggal di usia 48 tahun. Lahir di kota atau di desa Jamzur, 4 mil dari kota Tanta, Mesir. Kemudian gurunya, minimalnya ada 2. Salah satunya adalah Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Ham bin Umar Al-Mihi. Syekh Nuruddin Ali bin Umar bin Ham bin Umar Al-Mihi. Dan gurunya yang kedua Mujahid Al-Ahmadi. Mujahid Al-Ahmadi. Jadi gurunya minimal ada 2. Nah, untuk guru yang pertama, guru pertamanya ini bahkan sampai tercantum dalam bait di dalam kitab Tuhfatul Atfal. Nanti kita akan lihat. Jadi di dalam bait kitab Tuhfatul Atfal kita akan dapati nama gurunya, yaitu Nuruddin Ali bin Umar bin Ham bin Umar Al-Mihi. Yang kedua Mujahid Al-Ahmadi. Dan karyanya setidaknya ada 5 karya yang patut kita untuk hafalkan nama-nama karyanya. Yang pertama Tuhfatul Atfal wal Gilman, yang di dalam kitab ini yang kita pegang saat ini. Jadi dalam kitab Tuhfatul Atfal wal Gilman kita mempelajari dasar-dasar ilmu tajwid. Yang kedua adalah
Fathul Aqfal. Fathul Aqfal adalah syarah. Syarah dari Tuhfatul Atfal Gilman. Syarah itu adalah penjelasan rinci. Penjelasan rinci dari kitab Tuhfatul Atfal. Jadi penjelasan lebih lengkapnya. Yang ketiga, Kanzul Ma'ani Bitahrir Hizr Amani. Yaitu kitab Qiraah Sab'ah. Jadi kitab yang membahas 7 jenis qiraat. Yang keempat, Al-Fathur Rahmani. Al-Fathur Rahmani adalah syarah dari Kanzul Ma'ani atau penjelasan dari Qiraah Sab'ah. Kanzul Ma'ani Bitahrir Hirzul Amani. Dan yang kelima, Jami Al-Musirah fi Syawahid Syatibiyah wa Durrah. Yaitu Qiraah Sab'ah, Qiraah Asyrah. Qiraah yang 10. Jami Al-Musirah fi Syawahid Syatibiyah wa Durrah. Jadi minimal wajib hafal nama, nisbatnya, gelarnya, kemudian tanggal kelahiran, tempat kelahirannya, kemudian wafatnya, kemudian nama gurunya, kemudian karya-karyanya. Ini wajib dihafal untuk yang ingin mendapatkan sanad. Kalau untuk yang sekedar belajar sesaat dulu, untuk awal-awal belajar tidak diwajibkan, tapi untuk yang ingin bersanad dengan kitab ini wajib hafal. Wajib hafal. Nah, sahabatku sekalian, tadi kita udah kenal, maka dengan mengenalnya maka kita akan mulai memahaminya. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mempelajarinya. Jadi tadi namanya Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Syalabi Al-Jamzuri Asy-Syafi'i. Al-Jamzuri adalah gelar yang dinisbatkan dari tempat kelahiran beliau di desa Jamzur, 4 mil dari kota Tanta, Mesir. Lahir pada bulan Rabiul Awal pada tahun 1160 Hijrah. Meninggal pada 1208 Hijrah pada usia 48 tahun. Gurunya Nuruddin Ali bin Umar bin Ham bin Umar Al-Mihi. Yang kedua gurunya Mujahid Al-Ahmadi. Kitabnya minimal ada 5 yang wajib kita hafal. Tuhfatul Atfal wal Gilman, Fathul Aqfal, Kanzul Ma'ani Bitahrir Hirzul Amani, Al-Fathur Rahmani, Jami Al-Musirah fi Syawahid Syatibiyah wa Durrah. Nah, kita wajib hafal. Dicatat aja dulu. Dicatat dulu. Nanti coba dihafalkan. Karena sahabatku sekalian, 2 kitab ini menjadi pokok kemanapun kita pergi, terutama para hufaz atau para penghafal Al-Quran, wajib menghafalnya sebetulnya untuk penghafal Quran. Bahkan diupayakan mendapatkan sanad dari kitab tersebut. Karena ini dasarnya, fondasi. Kita sudah hafal 30 juz. Tapi kita belum hafal 2 kitab ini, maka kurang lengkap. Karena disitulah dasar-dasar ilmu tajwid. Semua rujukan ilmu tajwid berdasarkan dari 2 kitab ini. Oke, mari kita buka kitabnya. Coba yang sebelah sana bisa dibuka kitabnya di halaman 19. Halaman 19. Ya. Sudah ketemu? 19. Lihatnya sama-sama aja. Ngerumun nggak apa-apa. Sudah ketemu ya? Oke. Halaman 19. Tulisannya Arab ya? Tahu ya? Angka 19 ya? Nah, jadi ini kitabnya. Dan kitabnya sangat tipis. Jadi bentuk kitab ini berupa nazom atau bait. Kalau kita biasanya seperti prosa gitu ya, atau mungkin pantun gitu. Jadi dia memiliki bait A, bait C, bait B. Dan dia memiliki semacam namanya nada. Contoh ya, kita baca. Bait yang pertama, Yaqul raji rahmatil ghafuri
dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Ujungnya i. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. A. I a. Jadi bernada. Ada ujungnya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Nah, i a. Ujungnya i, ujungnya a. Bentuknya seperti itu. Total baitnya ada 61 bait. 61 bait dalam kitab Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Jadi hingga halaman 28. Ya. Jadi cuma sedikit. Ini kitab yang paling sedikit. Apanya? Baitnya. Nanti setelah ini kita akan mempelajari kitab Muqaddimah Al-Jazari. Muqaddimah Al-Jazari baitnya ada 109. Jadi kalau kita gabung Tuhfah 61, bait Al-Jazari 109, maka ada 170 bait yang wajib kita kuasai. Salah satunya kita hafalkan. Baik. Nah, ini salah satu syarahnya dari kitab Jazari yang ditulis oleh Syekh Hanafa. Nah, untuk mempelajari ilmu apapun, kita memiliki salah satu ukuran standarnya. Syekh As-Sobban. Syekh As-Sobban adalah seorang ulama kelahiran pada 1206 Hijrah di Mesir juga. Beliau bernama Abu Irfan Muhammad bin Ali Sobban Asy-Syafi'i, lahir di Mesir dan wafat juga di Mesir pada 1206 Hijrah. Beliau memberikan kita kaidah dalam mempelajari sebuah ilmu. Atau kaidah itu ditemukan fondasi ilmu. Nah, karena kita mempelajari ilmu tajwid, maka kita menambahkan fondasi ilmu tajwid. Kata Syekh As-Sobban, inna mabadi kulla farnin asyrah. Sesungguhnya setiap fondasi ilmu itu ada 10. Jadi fondasi ilmu apapun itu, termasuk ilmu tajwid, ada 10. Al-haddu wal mawdu'u summa samrah. Definisi, tema, summa samrah, manfaat. Wa fadluhu, keutamaannya, wa nisbatun, dan penisbatannya, wal wadi', atau namanya asal usulnya atau penulis awalnya, wal wadi', wal ismu, dan nama penulisnya, listimdadi, atau sandarannya, setelah penulisnya sandarannya, hukmu syari. Hukmu syari itu dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah atau ijma para ulama. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Barang siapa yang menguasai ke-10 ini, maka dia akan mendapatkan kemuliaan. Jadi ada 10 menurut Imam Syekh As-Sobban. Inna mabadi kulla famin asyrah. Sesungguhnya fondasi setiap ilmu itu ada 10. Al-haddu, definisinya, al-haddu definisi, wa mawdu'u, semua, kemudian temanya atau objek kajiannya, summa samrah. Kemudian samrah itu artinya buah, tapi di sini diartikan sebagai manfaatnya dari ilmu ini. Wa fadluhu, keutamaan dari ilmu tersebut, wa nisbatun. Jadi ilmu ini dinisbatkan ke apa? Kenapa disebut ilmu ini? Wal wadi', kemudian penulis awalnya, penulis, wal wadi', wal ismu, nama penulis kitabnya, wal ismu listimdadu, terus menyandarkan kepada apa? Hukmu syari', kemudian rujukan dalam syariat dari Al-Quran maupun hadis ataupun ijma ulama. Masailun, kemudian contoh-contoh. Masailun wal ba'du bil ba'di iktafa, yang antara satu sama lain memberikan penyempurnaan. Wa man daral jami', barang siapa bisa mengumpulkan semuanya, hadza syarafa, maka dia akan mendapatkan kemuliaan.
Jadi definisi ilmu tajwid. Yang pertama kan al-haddu. Al-haddu definisi ilmu tajwid. Tajwid itu apa? Dari kata jawwada yujawwidu. Senada atau memiliki arti yang serupa. Hasana yuhassinu. Jawwada yujawwidu tajwidan. Hasana yuhassinu tahsinan. Jadi artinya memperbaiki atau membaguskan. Jawwada yujawwidu. Kemudian para ulama memberikan penjelasan lain, ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'i'tahi haqqu wa mustahaqqah. Yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempat hurufnya masing-masing sesuai dengan hak dan mustahaknya. Dulu pernah belajar ya? Masih ingat gak? Ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'i'tahi haqqu wa mustahaqqah. Jadi definisi tajwid menurut para ulama salah satunya itu. Menurut Imam Ali radhiyallahu an, sebelumnya kita ke sana, kita bahas dulu. Ma'i'tahi haqqu wa mustahaqqah. Kata ulama, ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'i'tahi haqqu wa mustahaqqah. Jadi mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya keluar masing-masingnya, dari tempat keluarnya masing-masing sesuai dengan hak dan mustahaknya. Tadi ikhraju. Jadi ini berkaitan dengan makhraj. Kullu harfin min makhrajihi ma'i'tahi. Ma'i'tahi dengan hak-haknya. Ma'i'tahi haqqu wal mustahaqqah. Haknya yang melekat dan yang tidak melekat. Haknya yang melekat atau yang tidak melekat. Jadi yang melekat itu disebut lazimah atau yang selalu melekat. Misalkan huruf ha. Ha. Ha, hi, hu, bah. Ada sifat al-hamas. Al-hamas ini ketika kita baca mau sukun, mau fathah, mau domah, mau kasrah, pasti al-hamasnya selalu ada. Itu disebut dengan sifat yang hak, yang senantiasa melekat pada huruf tersebut. Wa mustahaqqah, sifat yang kadang-kadang melekat. Jadi sifat yang kadang-kadang melekat, misalkan sifat ini baru muncul ketika pertemuan kata demi kata. Contoh tadi, min, nun sukun bertemu dengan ba. Min, baca min. Min. Ketika satu huruf dibaca min, dia tidak ada perubahan apapun. Min saja. Tapi ketika bertemu dengan ba, misalnya contohnya, mim ba'adi, maka ketika kita baca, ada perubahan. Yang tadi baca min, jadi jelas. Ketika bertemu huruf ba, berubah sifatnya. Nah, ini sifat yang tidak melekat setiap waktu. Dia melekat pada kondisi tertentu. Ya. Haqqu wa mustahaqqah. Seperti itu. Baik. Kemudian tadi kita bahas al-haddu. Definisi. Ya. Definisi dari tajwid sudah kita jelaskan. Jawwada yujawwidu, hasana yuhassinu, atau ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'i'tahi haqqu wa mustahaqqah. Yang kedua, kita bahas dari ini ya, fondasi ilmu. Wal mawdu', temanya atau objek pembahasannya adalah kalamullah, kalam-kalam dalam Al-Qur'an. Yaitu kata-kata yang di dalam Al-Qur'an. Jadi ilmu tajwid temanya atau subjek pembahasannya adalah kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Summa samrah, yang ketiga, summa samrah. Summa samrah itu apa? Summa samrah itu adalah manfaat. Manfaat dari kita pelajari ilmu tajwid apa? Banyak. Tapi setidaknya ada 3 yang kita bisa ambil. Pertama, menjaga lisan kita dari kesalahan membaca Al-Quran. Nanti kita bahas ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran apa aja. Banyak. Dan nanti ada kategorinya 2. Al-lahnul jali, al-lahnul khafi. Kesalahan yang terang benderang, yang fatal. Al-lahnul khafi, kesalahan yang tersembunyi atau tidak fatal secara makna. Ya, itu manfaatnya. Kemudian manfaat yang kedua, menjaga keaslian Al-Qur'an. Jadi ilmu tajwid ini
menjaga keaslian Al-Quran. Karena ilmu tajwid ini landasannya dua, nanti kita pelajari. Yaitu berdasarkan riwayat yang diturunkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, menjaga keasliannya. Kalau kita belajar menghafal Al-Quran, tapi tidak punya fondasi ilmu tajwid, baca ghain bisa dibaca kha. Gak punya ilmu tajwid ya. Kemudian baca alif jadi ain. Ketika beristi'adzah, a'udzu, malah alif-alif misalkan, a'udzu. Atau jadi ain-ain, a'udzu. Karena kita nggak belajar ilmu tajwid. Kebayang nggak? Bagaimana kita membaca Al-Quran, tapi tidak mempelajari ilmu tajwidnya, maka fatal akibatnya. Nanti kita bahas, apakah mempelajari ilmu tajwid itu wajib atau enggak. Nanti dibahas di dalam kitab Muqaddimah Al-Jazariyah. Ya. Wa akhdhu bitajwidi hatun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Nanti di bait yang ke-27 dalam kitab yang kedua, Muqaddimah Al-Jazari yang ditulis oleh Imam Ibnu Al-Jazari. Jadi kalau ditanya wajib nggak? Wajib nggak kita belajar ilmu tajwid? Wajib nggak? Kata siapa? Bisa nggak kita jawab? Kalau kita wajib kenapa? Kalau nggak wajib kenapa? Ketika kita bilang wajib, sumbernya apa? Maka dalam kitab yang lain ya, yang kedua, nanti kita pelajari setelah proses yang pertama. Nanti di bait yang ke-27, Imam Ibnu Al-Jazari, kitab yang kedua ya, berkata, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Menggunakan tajwid dalam membaca Al-Quran wajib. Ya. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu. Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, asimu berdosa. Itu kata Imam Al-Jamzuri. Nanti kita bahas. Jangan kaget dulu ya. Jangan takut dulu. Itu masih panjang. Tapi dijelasin di sini ya. Selama dalam proses belajar, kalau ada kesalahan-kesalahan dimaafkan. Ya. Nanti kita bahas bab bait ke-27 dalam kitab Jazari. Maksudnya apa? Dari pengertian Syekh Imam Ibnu Al-Jazari. Ya. Jadi tadi, kemudian yang ketiga, ini kan masih dalam bab yang manfaat ya, samroh. Jadi ada 10 fondasi tadi. Yang ketiga samroh. Samroh manfaatnya 3. Pertama, namanya menjaga lisan ketika dalam membaca Al-Quran dari kesalahan. Yang kedua, menjaga keasliannya. Dan yang ketiga tentunya pahala yang Allah berikan kepada setiap yang mempelajari ilmu Al-Quran. Tidak hanya ketika membaca Al-Quran saja kita dapat pahalanya. Mempelajari ilmu pendukungnya, kita juga akan mendapatkan pahala. Gitu. Mempelajari ilmu yang menjadi fondasi ilmu Al-Quran, ilmu yang utamanya tentu kita menghafal. Ya. Mempelajari ilmu pendukungnya adalah mendapatkan pahala, kebaikan. Baik, terus kemudian yang keempat, wafadluhu, keutamaan. Keutamaan ilmu tajwid adalah apa? Jadi ini adalah salah satu ilmu yang paling mulia. Kenapa? Karena berkaitan langsung dengan kalamullah. Bayang nggak? Di dalam Al-Quran kita mempelajari kalamullah. Ini perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mempelajari ilmu tajwid yang membantu kita mempelajari apa maksud Allah. Bagaimana cara membaca ayat-ayat ini. Bagaimana cara membaca huruf demi huruf ini. Maka keutamanya sangat luar biasa. Salah satu ilmu yang utama, yaitu ilmu tajwid. Keutamanya. Itu keempat ya. Wafadluhu. Wanisbatun. Wanisbatun itu penisbatan ilmu tajwid. Yaitu ilmu syar'i yang berkaitan dengan Al-Quran. Kenapa disebut ilmu tajwid? Nisbahnya. Kayak tadi kalau Syekh Jamzuri dinisbatkan dengan Al-Jamzuri. Dinisbatkan tuh diberi gelar atau diberi nama Jamzuri, kenapa? Beliau lahir di kota desa Jamzur. Ilmu ini yang kita pelajari dalam kitab ini disebut tajwid. Kenapa disebut tajwid? Jawala yujawidu hasanai hasinu. Karena ini berkaitan dengan ilmu syar'i yang berkaitan dengan Al-Quran. Berkaitan dengan Al-Quran. Wal wadi. Nah, wal wadi itu pelopor. Pelopor itu yang pertama kali mencetus ilmu tajwid siapa?
Siapa kira-kira yang pencetus ilmu tajwid? Ada yang tahu? Dari mana sebetulnya ilmu tajwid? Abdul, dari mana ilmu tajwid? Dari Allah SWT. Masya Allah. Jadi pencetus ilmu tajwid dibagi dua, secara riwayat sama secara teori. Secara riwayat, ilmu tajwid Allah turunkan Al-Quran ke baginda Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan ilmu tajwidnya. Jadi secara riwayat ilmu tajwid itu langsung dari Allah SWT, cara bacanya, pengucapannya secara riwayat. Jadi dari Allah SWT dititipkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril kemudian diberikan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian para sahabat belajar dari Nabi Muhammad SAW setelah laki seperti ini. Kemudian tabi'in belajar dengan para sahabat. Tabi'in belajar dari tabi'in. Dan begitu seterusnya hingga zaman ini, hingga akhir kiamat. Ilmu itu terus beriwayat. Apakah kita termasuk yang sesuai riwayat? Bisa jadi, bisa enggak. Makanya itu pentingnya kita memiliki ilmu yang bersanad. Sangat penting, terutama untuk para penghafal Al-Quran. Nanti cara membaca Al-Quran kita bersanad. Jadi sampai ke Rasul kita miliki sanadnya. Cara baca kita, bismillahnya sesuai sanad. Bagaimana Rasulullah mengucapkan bismillah ini sallallahu alaihi wasallam, kita persis mengikuti beliau hingga mendapatkan sanadnya. Dari bab membaca Al-Quran. Kemudian dari bab ilmu tajwid juga ada sanadnya. Dari sanad nanti dari Syekh Imam Al-Jamzuri. Kemudian Syekh dari Imam Ibnu Al-Jazari. Dua-duanya ke sana. Tadi yang pertama pencetusnya bagi dua dari riwayat, tentunya dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibrilnya, kemudian sampai kepada umatnya di zaman ini. Gitu. Kemudian yang kedua secara teori. Kalau secara teori ada tiga. Disebutkan ada tiga ulama awal, as-sabiqun al-awwalun, yang mencetus ilmu teori. Jadi kita mengenal iqlab, mengenal tadi apa namanya, kemudian nanti ikhfa dan sebagainya. Bahkan mengenal tanda fathah, kasroh, domah, sukun. Ini dicetuskan oleh para ulama tadi. Ulamanya siapa? Yang pertama Abul Aswad Ad-Duwali. Abul Aswad Ad-Duwali. Beliau lahir pada 16 sebelum hijrah. Minus sebelum hijrah. Jadi masih ada ketika zaman Rasulullah. Abul Aswad Ad-Duwali. Yang kemudian yang kedua Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Beliau lahir pada 1100 Hijrah. Kemudian Abu Uwaid Al-Qasim bin Salam. Beliau lahir pada 154 Hijrah. Jadi yang paling pertama mempelopori ilmu tajwid secara teori adalah siapa? Abul Aswad Ad-Duwali. Abul Aswad Ad-Duwali. Jadi 16 sebelum hijrah. 16 tahun sebelum hijrah. Baik. Kemudian walismu. Ilmu ini dinamakan apa? Ilmu tajwid. Yang ketujuh ya. Tadi sudah kita walwadi pencetusnya walismu. Walismu itu siapa? Nama ilmu ini, ilmu tajwid. Ya. Walistimdadi, penyandarannya ke siapa? Penyandarannya pada baginda Rasulullah SAW. Jadi kita riwayatnya sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hukum syari. Hukum syarinya apa? Landasan hukumnya apa? Maka kita berlandaskan hukum dari surah Al-Muzammil ayat yang berapa? Keempat atau ketiga? Keempat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Dan baca Al-Quran itu dengan tartil. Baca Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Definisi tartil apa? Pelan-pelan. Kalau dalam terjemahan pelan-pelan ya. Tapi Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Ali, tajwidul Quran, tajwidul huruf, wa ma'rifatul wukuf. Jadi kata Imam Ali, tajwidul huruf, wa ma'rifatil wukuf.
Ya. Jadi mentajikan huruf-hurufnya dan mengetahui tempat-tempat wakaf. Kata Imam Ali, gitu. Jadi sekarang kita punya landasan ya, ilmu tajwid itu. Hukum syarinya apa? Nah, tadi kita udah jelaskan. Jadi gini, kalau kita mau ngambil fondasinya, pertama, kenapa kita harus belajar ilmu tajwid? Kata Allah dalam surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila, pada ayat yang keempat. Bacalah Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Ayat keempat. Allah perintahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil. Kita nggak tahu artinya kan? Kita cari penjelasan dari para sahabat. Gitu, para sahabat Ali radhiyallahu anhu. Imam Ali radhiyallahu anhu berkata, tajidul huruf wa ma'rifatil wukuf. Jadi mentajikan huruf-huruf dan mengetahui tempat wakaf-wakafnya. Tadi tajwid udah kita bahas kan di awal sekali ya. Tajwid adalah jawada yajawidu tajwidan atau sama dengan namanya hasanu yahsinu tahsinan. Kemudian dijelaskan para ulama ikhraju kullu harfin min makhrajihi ma'i ta'i ahaq wa mustahaqqah. Jadi kita nggak perlu ulang lagi ya. Jadi tadi yang poin nomor 9. Yang ke-10 masailun. Jadi contoh-contoh permasalahan wal ba'du bil ba'di iktafa. Jadi antara satu contoh dan contoh yang lain melengkapi. Wa man daral jami'a hadza syarafa. Jadi dimaksud dengan permasalahannya itu hukum-hukum yang muncul nanti kita pelajari dalam ilmu tajwid. Masalah-masalah contoh-contohnya dari ilmu tajwid. Jadi lumayan ya. Panjang nggak? Bisa nangkep? Kata jelas suaranya? Jelas. Jelas suara? Ya, jadi kita pelajari hari ini, pelajaran hari ini pertama kita mengenal mabadi atau pondasi-pondasi ilmu. Khususnya pada ilmu tajwid yang kita pelajari kali ini. Dan kita akan bahas mengenai kitab Tuhfatul Atfal wal Gilman yang ditulis oleh Syekh Imam Al-Jamzuri, Syekh Jamzuri. Coba siapa yang hafal nama beliau? Siapa yang bisa? Saya sebutin. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Sya'labi Al-Jamzuri Asy-Syafi'i. Ayo. Coba ulang 3 kali. Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Sya'labi Al-Jamzuri Asy-Syafi'i. Ayo, yang bisa siapa? Tanpa lihat. Ayo. Aduh, coba. Siapa namanya? Baim. Nah, Baim. Apa namanya? Beliau namanya? Asy-Syafi'i. Alhamdulillah. Masyaallah. Barakallah. Jadi nama beliau Syekh Jamzuri, bernama lengkapnya Sulaiman bin Husain bin Muhammad bin Sya'labi Al-Jamzuri Asy-Syafi'i. Oke. Kemudian beliau lahir Al-Jamzurinya apa itu? Al-Jamzuri itu apa? Bisa jelasin nggak? Gelar dari tempat lahirnya di desa Jamzur. Desa Jamzur. Di mana itu desa Jamzur? 4 mil dari kota Tanta, Mesir. Ya. Diulang-ulang aja, nanti hafal lama-lama. Kemudian beliau lahir di Mesir. Pada tanggalnya nggak ada ya. Pada bulan Rabiul Awal 1160 Hijrah. Wafatnya pada tahun 1208 Hijrah. Pada usia 48 tahun. Dihafalkan ya. Gurunya ada 2 yang kita hafalkan coba. Nuruddin Ali bin Umar bin Ham bin Umar Al-Mihi. Yang kedua Mujahid Al-Ahmadi. Kemudian kitabnya ada 5. Minimal ada 5. Yaitu Tuhfatul Atfal wal Gilman. Ya, kitab yang kita pelajari sekarang. Kandungan Fathul Atfal. Yang kedua Fathul Atfal, yaitu syarahnya, penjelasannya. Yang ketiga Kanzul Ma'ani Bitahrir Hirzul Amani atau kitab Qira'ah Sab'ah. Qira'ah Sab'ah. 7 jenis qiraat. Ini kitab 7 jenis qiraat. Nanti antum setelah selesai 30 juz, kalau yang mau menekuni lebih dalam, pasti akan masuk ke dalam kitab ini.
Ini kitab yang sangat tebal. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Al-Fathur Rahmani, yaitu penjelasannya. Ini kitab yang Kanzul Ma'ani aja ini udah tebal gitu, karena ngebahas 7 qiraat. 7 jenis qiraat sab'ah. Jadi Al-Fathur Rahmani ini syarahnya. Nah, kemudian yang kelima kitab beliau Jami' Al-Musirah fi Syawahid Syatibiyah wad Durrah. Kitab Syatibiyah wad Durrah. Jadi beliau punya kitab itu, menulis kitab Jami' Al-Musirah fi Syawahid Syatibiyah wad Durrah. Jadi kitab ini membahas qiraah yang ketiga, 3 qiraat. Jadi kalau digabung 3 qiraat sama 7 qiraat, totalnya ada 10 qiraat. Qiraah asyrah. Nanti antum bagi yang mau fokus ke sana bisa sangat dianjurkan. Jadi tadi dari namanya, tempat tanggal lahirnya, gurunya, kemudian kitabnya. Diupayakan kita hafal. Ya. Itu. Tip. Terus kita tadi telah mempelajari Mabadi Ilmu Tajwid. Mabadi Ilmu Tajwid ini matannya ditulis oleh Syekh As-Sabban. Ya, inna mabadi kulla fannin asyrah, kata beliau. Al-haddu wal mawdu'u summa samrah. Wa fadlu wa nisbatun wal wadi' wal ismu listimdadu hukm syari'. Masailun wal ba'du bil ba'd biktafa wa man daral jami'a hadza syarafa. Ini pokok dari ilmu tajwid, fondasi ilmu tajwid di situ. Jadi ini pembukaan saja. 47 menit pembukaannya, ya. Biar nggak ngantuk, kita baca mukadimah dari Tuhfatul Atfal wal Gilman, bait 1 sampai bait 5. Kita baca saja. Maka yang rame-rame, antum bisa di sini juga bareng-bareng lihat kitabnya. Bisa ikutin ana. Ya, kita buka halaman 19. Mutnu Tuhfatul Atfali wal Gilmani li Syekh Sulaiman bin Husain Al-Jamzuri. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nadhmu lil muridi fi nuni wat tanwini wal mududi fit tanwi apa fi nuni wat tanwini wal mududi fi nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihidil kamali. Nah, nama gurunya yang pertama ditulis di bait yang keempat, ya. Jadi dari syekh kami bernama Al-Mihi Dzil Kamali yang memiliki kemuliaan, katanya begitu. Bait yang kelima, silakan buka. Arju bihi an yanfa'atuna ma wal ajra wal qabula was sawaba. Itu bait 1 sampai bait 5. Mau coba ngapalin? Mau coba? Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil atfali an syaikhinal mihidil kamali arju bihi an yanfa'at munaba wal ajr wal qabul was sawaba. Jadi 5 bait awal adalah muqaddimah, mengenalkan syekhnya, berdoa kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salawat, mendoakan gurunya, mengenalkan namanya. Jadi pembukaan ini di bait 1 hingga bait 5. Ya kan? Baik.
pada pelajaran nanti berikutnya kita kasih spoiler, kisi-kisi. Jadi kita akan mempelajari apa hukum nun tanwin dan nun sukun dan tanwin. Jadi ahkamun nunis sakinati wa tanwini. Jadi kita akan mempelajari ahkamun nunis sakinati wa tanwini pada bait yang ke-6 hingga bait yang ke-16. Jadi hukum nun sukun dan tanwin. Tadi yang nun sukun, contoh lagi ya, balik lagi. Ketika nun sukun bertemu dengan ba dibaca iklab. Rujukannya apa? Buka bait yang ke-13. Coba lihat yang ke-13. Wasalisul iklabu innal ba'i, ya kan? Miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Katanya apa? Yang ketiga itu iklab, disebut iklab. Pada huruf ba, innal ba'i. Miman dibaca mim dengan gunah ma'al ikhfa'i dan samar. Dibaca gunah itu melebur. Wa ikhfa'i dan samar. Itu penjelasan di situ. Jadi kalau ditanya nun mati bertemu dengan ba iklab, rujukannya apa? Bait ke 13 dari kitab Tuhfatul Atfal. Ya. Wasalisul iklabu innal ba'i miman bi gunmatin ma'al ikhfa'i. Nah, itu kita akan pelajari. Nanti kita juga akan belajar contoh-contohnya dari Al-Qur'an. Misalkan kita ambil surah pertama. Surah apa yang pertama? Al-Fatihah. Ayat yang pertama apa? Basmalah ya. Ada yang hafal nggak? Atau nggak ada yang hafal? Ya, hafal semua ya, misalnya ya. Hafal semua. Nah, kita kaji satu ayat aja. Kita kaji dari dua kitab ini. Kita gali sumbernya dari mana aja. Misalkan Bismillahi, ya kan? Ada hukum apa yang ketemu di situ? Hukum tajwid apa yang ketemu di situ? Bismillahi. Lam syamsiyah dulu. Ada lam syamsiyah. Ada berapa lam syamsiyah di ayat pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Hirra, nirra. Ada 3 lam syamsiyah. Kata siapa itu lam syamsiyah? Siapa yang bilang? Rujukannya apa? Nah, kalau ditanya gitu gimana? Kata siapa itu lam syamsiyah? Ada berapa huruf lam syamsiyah? Sumbernya apa? Nah, kita akan pelajari di dalam kedua kitab ini. Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Jadi kita antum nanti suatu waktu mengajar bisa sambil jelaskan, oh jadi kalau lam syamsiyah dari sini loh. Rujukan dari kitab ini. Jadi bukan ngarang-ngarang kita. Gitu ya. Dari mana? Kayaknya ya. Kalau kayaknya nggak bisa dipakai karena nggak punya rujukannya. Nah, dengan adanya sumber atau landasan yang valid, maka kita bisa menjelaskan dengan mantap, dengan kokoh. Ya, barangkali itu ada yang ditanyakan dulu. Ini baru pembukaan, udah lumayan ya, sejam ngantuk ya. Gitu. Jadi itu pembukaan kita untuk mempelajari ilmu tajwid. Bagi yang bersungguh-sungguh ingin bersanad, maka semoga saya persilakan. Salah satunya kunci menghafal, minimal menghafal dan bisa menjelaskan nanti dari kitab ini. Kalau Tuhfatul Atfal 61 bait ya. 61 bait. Nanti Jazari 109 bait. Antum bagi yang punya HP nanti pelajari kenapa saya sih perlu bersanad dalam mempelajari kitab. Keutamaan bersanad apa? Banyak sekali. Salah satunya menjaga keaslian ilmu. Tersebut. Ya. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Ya. Barangkali itu yang Anda bisa sampaikan. Apa yang kurang dari saya
salahnya, ada yang salah misalkan pengucapan atau dalil datangnya dari anak secara pribadi, ana mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon koreksi dari antum. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. اللهم ارحمنا بالقرآن